Wala yajuzu an tusalliya kulla rak'atain li nafsiha. Dan ya nggak boleh ngerjain qobliyah zuhur 4 rakaat ya kamu setiap 2 rakaat salam, nggak boleh. Nggak boleh, di sini bukan haram. Kenapa? Karena ya li'annahu warda fi hadits man shalla qabla zuhur 2 rakaat bi tasyahhudin wahid wa salamin wahid. Karena sesungguhnya yang turun hadis tentang menjelaskan qobliyah zuhur, hadisnya Nabi bersabda, barang siapa sholat zuhur, barang siapa sholat sebelum zuhur 4 rakaat dengan 1 tasyahud. Tuh turun hadisnya begitu. Jadi nggak boleh dikerjain 4 rakaat dengan 2 salam. Justru yang afdol 4 rakaat 1 salam. Tapi jangan pakai tasyahud awal ya. Jadi ente 4 rakaat tuh dari 1 sampai 3 berdiri terus. Kalau ente pakai tasyahud awal memang syuyukhuna wa syuyukhina wa abauna salihun. Allah yadkhil niyatina fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa aqwalana fi aqwalihim wa fa'alana fi af'alihim wa harakatina fi harakatihim wa sakanatina fi sakanatihim wa ta'allumana fi ta'allumihim wa ta'limana fi ta'limihim wa qira'atina fi qira'atihim wa da'watina fi da'watihim wa ijtima'ana fi ijtima'ihim. Al-Fatiha ala hadhihi an-niyya wa ala kulli salihah min khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratil habib sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain ma ba'du. Alhamdulillah malam Jumat keempat tepatnya tanggal 25 Agustus 2022 bertepatan dengan tanggal 27 malam 28 Muharram 1444 Hijriah. Bulan kemarin nggak ngaji ya, betul ya? Ya, karena ngerekap tasyakuran. Nah, kira libur, habis kebakaran lagi ya. Ahmad ya Rasulullah, salamun alaik. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Ini fikihnya nggak kebawa, nggak tahu kemana. Terakhir aneh di kemarin malam Sabtu di Catang ada. Terus sekarang nggak tahu kemana. Kagak ada. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Sholat sunat yang paling afdol yaitu sholat sunat yang mengiringi sholat fardu. Namanya sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib. Jadi sholat sunat kan ada dua. Ada rawatib, ada ghairu rawatib. Sholat sunat rawatib berarti sholat sunat yang mengiringi sholat fardu. Apakah qobliyah atau ba'diyah. Jadi kalau ente sembahyang sunnah yang ada hubungannya dengan sholat fardu seperti zohor, ente sembahyang zohor nih, atau sebelah sembahyang zohor ente sembahyang sunat karena waktu masih banyak. Nah, itu namanya sembahyang sunat ente rawatib. Jadi sholat sunat yang ente kerjakan sebelum fardu atau setelah fardu namanya rawatib. Adapun sembahyang sunat di luar fardu itu namanya ghairu rawatib. Seperti duha, witir, itu ghairu rawatib. Nah, di antara sembahyang sunat yang rawatib yang mengiringi sholat fardu, dan itu paling afdol ya. Paling afdol tuh. Jadi kalau ente witir, lalu ente suka duha, tapi ente nggak suka qobliyah, sayang. Yang paling afdol yang mengiringi sholat fardu dulu. Wa min sholatin nafilati aidon, dan di antara sembahyang sunat juga yang afdol apa? Ratibatul zuhri al-qabliyah. Tuh sembahyang rawatib sebelum zuhur. Qabliyah zuhur namanya. Wahia, dan dia itu qabliyah zuhur, dia rawatib tuh. Dia rawatib. Terus dia jumlahnya 4 rakaat, 4 rakaat. Yang aneh belum pernah ngerjain Jumat. Jumat aneh belum pernah 4 rakaat. Apalagi kalau jadi khotib, kan orang sekarang main buru-buru aja. Kita lagi tahiyat kadang udah innallaha. Mau kemana kali? Mau ngitung tromol kali ya? Ngitung tromol kan, tromol Jumat banyak tuh. Buru-buru aja ya Rob. Tuh, jadi di antara sembahyang sunat, di antara sembahyang sunat ya, yang apa yang mengiringi sholat fardu apa tuh ratibatuz zuhri, sembahyang sunnah ratibah zuhur ya, al qabliyah tapi yang sebelum zuhur tuh.
Ini udah ngerjain nih, alhamdulillah udah begitu tahu udah ngerjain. Wahya, dan dia arba rakaat, jumlahnya 4 rakaat. Anda tadi 2. Tuh, emang minimal 2. Tuh. Ya, jadi 4 rakaat sebelum zuhur. Wal afdal, dan yang paling utama kalau ente mau sembahyang qobliyah zuhur, yang itu jumlah 4 rakaat, yang paling afdal nih. Ya, apa? Antusalliha bitasyahudin wahidin wa salamin wahid. Kalau ini udah ngerjain alhamdulillah kita billah. Karena ternyata ini perbuatan yang dikerjakan oleh Sayyidil Imam Qutb al-Irsyad wa Qatul Ibad al-Habib Abdul Haddad. Radhiyallahu rahimah nafana bil jami' fi din dan taqabbalallah. Cuma orang sekarang nggak ngerjain gini, wajibnya tinggalin. Tuh. Wajib ditinggalin. Nih. Tapi sembahyangnya jangan jam 3, nggak boleh. Di awal waktu, jam 1 masih boleh, kan waktu banyak. Nih misalnya kan besok hari Jumat. Perempuan kan nggak sembahyang Jumat, sembahyang zuhur, ya. Nah begitu dengar Jumat udah selesai, ya, lalu nggak ada kesibukan, wudhu deh, wudhu sembahyang qobliyah zuhur, jangan langsung zuhur, qobliyah zuhur. Nah yang paling afdol sembahyang 4 rakaat, 4 rakaat bitasyahudin wahid, dengan 1 kali tasyahud, wasalamin wahid, dan 1 salam. Tuh, ternyata qobliyah zuhur yang afdol 4 rakaat 1 salam. Jadi niatnya usolli qobliyat zuhri 4 rakaatin. Jadi rakaat pertama diri, 2 berdiri, 3 berdiri, 4 baru tasyahud akhir. Tuh, jadi 4 rakaat 1 salam. Ibnu Haddad ngerjain ini nih. Ibnu Haddad cara ngerjainnya begini. Wala yajuzu an tusalliya kulla rakaatin li nafsiha. Dan ya, nggak boleh ngerjain qobliyah zuhur 4 rakaat, ya, kamu setiap 2 rakaat salam, nggak boleh. Nggak boleh, di sini bukan haram. Kenapa? Karena ya, li'annahu warda fi hadits man shalla qabla zuhur 4 rakaat bi tasyahhudin wahid wa salamin wahid. Karena sesungguhnya yang turun hadis tentang menjelaskan qobliyah zuhur, hadisnya Nabi bersabda, barang siapa sholat zuhur, barang siapa sholat sebelum zuhur 4 rakaat dengan 1 tasyahud. Tuh, turun hadisnya begitu. Jadi nggak boleh dikerjain 4 rakaat dengan 2 salam. Justru yang afdol 4 rakaat 1 salam. Tapi jangan pakai tasyahud awal ya. Jadi ente 4 rakaat tuh dari 1 sampai 3 berdiri terus. Kalau ente pakai tasyahud awal sembahyang zuhur dong. Ini Anda udah ngerjain berapa kali tuh? Berapa kali? Alhamdulillah masyaallah terbelah. Tadinya Anda kalau 4 rakaat Anda pisah. Tuh nanti 2 rakaat assalamualaikum, diri lagi 2 rakaat. Setelah tahu ini Anda langsung 4 rakaat 1 salam. Usolli qobliyat zuhri 4 rakaatin. Allahu akbar. Tuh jadi ya nggak boleh tuh ngerjain 4 rakaat qobliyah zuhur, ya, dengan cara 2 rakaat salam naik lagi 2 rakaat, nggak boleh. Tuh, kenapa? Karena ya yang telah turun hadis dari Muhammad SAW, atau yang hadis yang telah datang dari Muhammad SAW, fiha, di dalam menerangkan qobliyah zuhur itu, hadisnya ada berbunyi Nabi bersabda, barang siapa sholat sebelum zuhur 4 rakaat dengan 1 tasyahud dan 1 kali salam. Tuh hadis yang turun begitu, 4 rakaat 1 tasyahud dan 4 rakaat itu 1 salam. Apa? Tuh, kalau ada orang sembah, ini Anda baru tahu nih, Allah baru tahu. Tuh ngerti? Ini hadis Allah, kalau Anda bohong nih nggak selamat. Ini Anda baru tahu nih hadis begini nih. Tuh, ya. Barang siapa yang sholat sebelum zuhur, berarti qobliyah zuhur. Insya Allah besok Jumat kalau ada waktu Anda praktekin nih. Besok Anda khotib lagi. Di mana tuh? Gedung Sukarela. Tuh. Berarti kalau qobliyah zuhur sama dengan qobliyah Jumat sama. Tuh, ngerti? Jadi ente sembahyang zuhur nih, ya. Tapi waktu masih banyak, kata masih jam 1, setengah 1, tuh ngerti? Nah, ya ente mau qobliyah dulu. Nah, niatnya usolli qobliyat zuhri 4 rakaat. 4 rakaat. Tuh, ya. Berarti ente kerjakan tuh 4 rakaat, jangan pakai tasyahud awal. Tuh, ya. Lalu kata Nabi Muhammad SAW, ya, barang siapa orang sholat sebelum zuhur 4 rakaat dengan 1 tasyahud dan 1 salam, apa? Ufiya, dia dibebaskan oleh Allah.
dibebaskan oleh Allah min sab'ina da'an, dari 70 macam penyakit. Allah mana bertahu malam ini. Tuh. Ya, ahwanuhal judam. Dan yang paling ringan dari 70 penyakit tadi apa? Tuh Allah terselamatkan dia dari penyakit lepra atau kusta. Makanya kan nggak boleh sembahyang nunda-nunda begitu. Kenapa? Takutnya dengan ente entar-entaran akhirnya ente mau sholat sunat nggak bisa karena waktu mepet. Tuh, jadi taruhlah jam 12 azan zuhur kita masih sibuk. Setengah satu masih, oh ini jam 1 luang nih waktu. Ah sembahyang kenapa? Biar bisa qobliyah. Tuh karena waktu masih banyak. Tapi qobliyahnya 4 rakaat, 1 salam. Tuh, ya 1 salam 1 tasyahud. Apa kata Rasulullah? Ufiya, dia diafiatkan oleh Allah. Berarti kalau kata diafiatkan dibebaskan. Dia diafiatkan oleh Allah ya dari 70 macam penyakit ahwanuha, yang paling ringan dari 70 penyakit tadi ya, dia Allah bebaskan dari al-juzam. Apa itu juzam? Lepra atau kusta, sejenis penyakit kulit yang mengerikan. Wal arba'ati ba'daha yastawi in shallaitaha bi tasyahhudin wahid aw sallamta min kulli rak'atin. Tuh. Adapun 4 rakaat setelah zuhur yang namanya ba'diyah itu sama saja ente mengerjakan sholatnya, boleh 1 rakaat, boleh 1 salam 4 rakaat, boleh ente per 2 rakaat salam, boleh itu mah. Jadi buat ba'diyah zuhur kalau ente mau ambil 4 rakaat, boleh sekaligus 1 salam seperti qobliyah, boleh 2 rakaat salam lalu naik lagi 2 rakaat. Tapi kalau qobliyah enggak, 4 rakaat 1 salam. Ngerti ya? Nggak main sunnah sih ya. Jadi bengong apaan tuh? Saat yang wajib aja nih salah. Tuh. Jadi kalau ente masih sembahyang, nah biasa kan qobliyah Jumat. Tuh, besok kan Jumat nih ya. Datangnya ente lebih awal, apalagi adzan ente udah di masjid. Tuh. Ya, berarti kan qobliyah tuh, kan umumnya orang 2. Tuh, ngerti? Nah, ente 4 tapi 1 salam. Usolli qabliyatal jumu'ah sunnatullahi ta'ala, Allahu akbar. Tuh. Udah rakaat pertama diri, 2 diri, 3 diri, 4 baru tasyahud akhir. Tuh, ngerti? Jadi nggak ada tasyahud awal, nggak ada. Itu buat qobliyahnya. Adapun kalau ente habis sembahyang zuhur, waktu juga masih banyak, ente juga nggak ada kesibukan yang terdesak, ente sembahyang ba'diyah nih, ya, 4 rakaat. Ya, maka untuk melakukan ba'diyah zuhur 4 rakaat, boleh sekaligus 4 rakaat dengan 1 tasyahud 1 salam, boleh 4 rakaat dengan 2 tasyahud 2 salam. Artinya per 2 rakaat nanti assalamualaikum, naik lagi. Tapi aneh kalau ba'diyah aneh biasanya 2. Tuh 2. Ammal arba'allati qabla al-asr, adapun 4 rakaat yang dilakukan sebelum asar. Jadi sunnah sebelum asar ada ya, habis asar haram. Sebelum asar ada. Ya, dan orang yang melazimkan itu dapat doa dari Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi wa alihi. Orang yang sembahyang sunnah sebelum asar, dia dapat doa dari Rasulullah. Ente kan kalau ada kiai, ente kan temuin berharap doa. Ngerti? Ngambil berkah. Rasul ngedoain umatnya yang setiap sebelum asar sholat 4 rakaat. Kita nggak bergegas memperoleh doa Nabi. Padahal doa Nabi nggak ada cerita ditolak oleh Allah. Rahimallahu mra'an shalla arban qabla al-asr. Semoga Allah memberikan rahmat bagi seseorang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Itu doa Nabi. Nabi minta agar Allah memberikan rahmat kepada umatnya yang sebelum asar dia sembahyang dulu 4 rakaat. Nah, adapun sembahyang sunat 4 rakaat sebelum asar, fayusannu an tufarriqu raka'atin nafsiha, yaitu yang disunatkan ente melakukan sholat qobliyah asar 4 rakaat, ente pisahkan tuh dari 4 rakaat tadi dengan 2 rakaat. Tuh, jadi jangan 4 rakaat qobliyah asar sekaligus. Tuh, nanti. Jadi 2 rakaat assalamualaikum, naik lagi 2 rakaat. Tuh, itu yang paling afdol dan itu yang disunatkan. Lima rawahul Imam Tirmidzi bisanadih. Tuh sebagaimana ya yang telah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanadnya annahu sallallahu, bahwasanya beliau Nabi Muhammad sallallahu kana yusalli, adalah beliau mengerjakan salat qabla al-asri, sebelum fardu asar, berarti qabli asar, 4 rakaat, 4 rakaat. Nabi Muhammad sallallahu kalau sebelum bayang asar, Nabi Muhammad sembahyang sunnah dulu.
Sembahyang sunat yang Nabi kerjakan sebelum asar 4 rakaat. Yafsil bainahunna bisalam. Tuh, Nabi Muhammad SAW ya memisah di antara 4 rakaat tadi dengan salam. Maksud apa? 4 rakaat dibagi 2. Tahu nanti dipisah sama Nabi dari 4 rakaat tadi menjadi 2. Berarti apa? Maksudnya per 2 rakaat Nabi salam. Usolli qabliyatal asri rakaatain, Allahu akbar. Tuh. 2 rakaat assalamualaikum, Nabi naik lagi 2 rakaat. Tapi kalau qabliyah zuhur 4 rakaat 1 salam. 4 rakaat 1 tasyahud. Oh, ya. Dan ada Nabi Muhammad SAW salat sebelum asar 4 rakaat, yafsil bainahunna bisalam ala al-malaikatil muqarrabin wal anbiya'il mursalin wa ala ibadil salihin. Yakni ya an yaqula idza sallama min raka'atin al-'asr al-ula assalamu ala malaikatillahil muqarrabin wal anbiya'il mursalin wa ala ibadil salihin. Yaqulu dzalika marra wa 3 marrat. Wa amma ratibatuz zuhril qabliyah farak'atani minha muakkada wa rak'atani ghairu muakkada wa yanbaghi an jangan ya, berat nih. Gitu. Oh jangan deh, nanti aja deh. Oh.
Aduh. Ya Allah. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat apa yang lain ya. Ini yang lain. Salatun Nabi SAW, Allahumma salli ala alaih, tu'radu alaih. Perbuatan berselawat dari kita umat Muhammad SAW, Allahumma salli alaih, tu'rad, akan dihadapkan, akan dibawa atau disodorkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tuh. Sawan kana fil Madinah atau fil Masyriq atau fil Maghrib. Baik adanya orang yang berselawat tadi kepada Rasulullah, orang itu tinggal di Madinah atau tinggal di timur dunia atau di barat dunia. Jadi begini, kita kan berselawat kepada Muhammad SAW. Perbuatan pembacaan salawat kita Muhammad pasti sampai ke Rasulullah, pasti. Tuh, ngerti? Pasti sampai. Bukan buat orang yang di mana aja, baik yang ada di timur maupun di barat. Pokoknya nggak ada orang berselawat kepada Rasulullah, melainkan salawat dia akan dihadapkan oleh malaikat ke Rasulullah. Kenapa? Karena ja'alallahu hunak malaikatan makhsusina yunqiduna salawata ummati minad dunya kulliha. Karena Allah telah menjadikan ya akan malaikat-malaikat yang Allah ciptakan, yang Allah khususkan si malaikat tadi untuk memindahkan atau membawa, ya, membawa setiap salawat umat Muhammad SAW kepada Rasulullah yang ada di alam dunia. Jadi nggak ada di alam dunia manusia yang beragama Islam bersalawat kepada Rasulullah, melainkan ada malaikat yang Allah khusus tugaskan bawa salawat dia untuk sampaikan kepada Rasulullah. Tuh, ngerti ya? Jadi salawat kita kapanpun segala macam sampai ke Rasulullah. Kenapa? Karena Allah telah menciptakan malaikat yang tidak Allah tugaskan, melainkan Allah tugaskannya khusus. Untuk apa? Untuk si malaikat tadi membawa pembacaan salawat umat Rasul ke Rasulullah di seluruh alam dunia. Gala lalu beliau pengarang berkata, Inna ba'dha salihin fi muwajahati syarifah fil Madinatul Munawwarah yazurun Nabi SAW wa yusallim alaih wa kana yusalli alaih fi atna ziyarah bi sighatil Imam al-Haddad al-ma'ruf. Anda pernah terangkan di Baitul Khair nih, cuma Anda lupa salawat ini. Jadi ada orang soleh ziarah ke Rasulullah nih. Tuh, dia berbuturan datang ke Madinah. Sampai di Madinah dia ziarah sama Rasulullah. Di dalam dia berhadapan sama Rasulullah ziarah, dibaca salawat. Sighah salawat dia, apa sighah arti bentuk kalimat. Bentuk kalimat yang dia ucapkan dalam masa Rasulullah sebagaimana salawat yang itu punya Abdul Haddad. Anda baru tahu dari kitab ini. Anda pernah tonton di Angke itu. Tuh, Anda pernah tonton di salawat di Angke di Baitul Khair. Tuh. Begitu anda salawat Abdul Haddad. Tuh. Jadi ada orang ziarah nih ke Rasulullah, ya. Ziarah apa segala macam deh, tata ziarah segala macamnya. Ya. Lalu setelah dia baca salawat Rasulullah, salawat yang dia baca, ngerti? Salawat yang dia baca, salawat yang itu adalah ya salawat milik Abdul Haddad. Tuh, apa? Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Rahmat salatan takunu laka ridha'a wa li haqqihi ada'a. Udah salawat itu. Anda berbaca di angka itu. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad salatan takunu laka ridha wa li haqqihi ada. Tuh dibaca itu tuh. Dibaca itu selawat. Ingat, salatan takunu laka ridha wa li haqqihi ada. Ada pakai dal. Dibaca itu selawat. Saat dia lagi baca selawat, ya, dia ngantuk.
Padahal tidak ada seseorang baca salawat kan kecuali ada malaikat yang Allah Ta'ala tugaskan khusus untuk menyampaikan orang yang bersama Rasulullah buat Rasulullah. Tuh, ini malaikat yang Allah tugaskan Ini si orang lagi ziarah nih Rasulullah. Setelah dia selesai baca apa rangkaian ziarah kali yang Allah Ta'ala karuniakan buat dia saat itu, tahu-tahu dia baca selawat kepada Rasulullah di saat ziarahnya dengan bentuk kalimat selawat yang datang dari hadad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa salatan takunu laka ridha wa li haqqihi ada. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan takunu laka ridha wa li haqqihi ada. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan takunu laka ridha wa li haqqihi ada. Terus dibaca tuh. Fa ghalabahun nu'as. Tahu-tahu karena dibaca selawat dengan kalimat yang Abdul Haddad punya, tahu-tahu dia dikalahkan oleh rasa ngantuk saat ziarah tadi. Ingat dia baca selawat yang kalimatnya salatan takunu laka ridha wa li haqqihi adaa, pakai dal. Tuh. Udah lagi dia baca begitu karena dia ngantuk. Tuh, selawat baca karena dari rasa ngantuknya akhirnya apa? Akhirnya dia berselawat sama Rasulullah dalam keadaan ngantuk yang menguasai dia, akhirnya jadi mengganti huruf dal dengan za. Jadi salatan takunu laka ridha wa li haqqihi adza. Arti adza penyakit. Arti adza penyakit, arti ada menunaikan. Ya Allah, berikanlah selawat dan salam olehmu kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Akan satu selawat yang akan menjadikan untukmu itu sebagai ridho buat aku dengan selawat tadi, dan sebagai tanda dengan selawat tadi akan dapat menunaikan apa yang menjadi hak Nabi Muhammad SAW. Hak adaan menunaikan diganti yang menjadi za. Wali haqqihi adzaa, arti ada penyakit gangguan segala macamnya dibaca, tapi dia lagi dalam keadaan ngantuk dalam keadaan ngantuk. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad salatan takunu laka ridha wa li haqqihi ada. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Terus salah tuh. Ngerti? Akhirnya apa? Karena ghalabahun nu'as, arti ghalabah mengalahkan dia. Jadi rasa ngantuk mengalahkan si orang soleh ini. Ngerti? Yang saat itu lagi baca selawat. Tuh, akhirnya karena ngantuk yang amat sangat berat dia rasakan, akhirnya bacaan selawat yang dia baca dalam keadaan ngantuk yang nggak bisa dia tahan, dia menjadikan dia berubah akan huruf selawat yang dibaca. Wa hadza yughayyir makna. Dan ini udah pasti merusak arti, pasti merubah arti sudah. Dari melaksanakan jadi penyakit, kan gila ini. Tuh, fa bainama huwa yan'as wa yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ghalabahun nu'as fakashafallahu lal hijab fin naum. Maka di saat dia dalam keadaan ngantuk dan dia bersama Rasulullah, tapi dia dikalahkan oleh rasa ngantuk, maka Allah Ta'ala bukakan buat dia hijab. Dia lagi ngantuk. Tuh nih, nggak kuat, mau melek nggak kuat, tapi dia salat terus. Tuh, dia salat tertentu aja deh. Tapi dia udah merubah huruf yang itu merubah arti. Saat dia lagi ngantuk, tetap dia nggak bisa melek, nggak bisa, karena udah nggak ngantuk. Tahu-tahu dia Allah bukakan hijab. Tahu ngerti? Di dalam tidurnya tadi yang dibilang tidur enggak, dibilang enggak tidur. Tahu dia melihat Muhammad SAW. Tuh, fi hujratih. Tahu ngerti? Di kamarnya lah, arti hujrah kamar. Tahu ngerti? Tapi maksudnya tuh atau fi hujratih di saat dia lagi begini nih. Tuh, dia lihat tuh Rasulullah. Tuh, wal malaika, sedangkan para malaikat yu'ariduna ali salawat ummati, sedangkan dilihat malaikat tadi datang ke Rasulullah. Tunggu nih, yang malaikat apa? Malaikat yang Allah tugaskan untuk membawa salawat umatnya dari negara dunia manapun. Tunggu nih, termasuk yang diselawatkan dia nih. Tunggu nih, baru malaikat, ya Rasulullah, di negeri sana ada umatmu berselawat, dia bentuk kalimatnya ibarat kata netibil qulub. Terus di sana ada berselawat umatmu dengan bentuk kalimat misalnya salawat nariyah, salawat munjiat, tuh malaikat. Tunggu, dia lihat nih. Udah. Yaqulun, dan si malaikat itu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fulan bin fulan yusalli alaik wa huwa naim. Dan ya Rasulullah, ada juga umatmu bersalawat kepadamu, dan dia dalam keadaan tidur ya Rasulullah, ngantuk. Tuh.
Wa yaghlid wa badala ma yaqul, dan di akhir salah ya Rasulullah dan mengganti akan satu huruf yang ada dalam salawat tadi. Padahal dia ini orang nih. Orangnya dia nih. Tuh, ngerti? Tuh. Yaqulu wali haqqi adaa, yang harusnya dia mengatakan wali haqqi adaa, jadi dia katakan wali haqqihi adaa atau ada. Ada ya Rasulullah, umatmu bersalat begitu ya Rasulullah. Tapi dia lakukan itu dalam keadaan tidur. Jangan dijadikan Anda lem ya, maaf lem. Ya nggak boleh. Udah. Ara'aita ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Kata malaikat nih, malaikat nggak berani nolak loh. Tuh nanti kagak berani malaikat apa yang langsung memvonis ditolak, nggak berani. Nanya sama Rasulullah. Ara'aita ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Tuh. Takbaluha, apa engkau mau terima selawat orang ini yang dia berselawat kepada engkau? Tuh ngerti? Tapi karena selawat yang dia baca akhirnya menjadikan dia terbawa rasa ngantuk, ya, sehingga rasa ngantuk yang dia alami yang dia nggak bisa tahan, ya, akhirnya dia apa namanya menjadikan salah dan atau merubah huruf yang itu bukan kesengajaan, tapi karena rasa ngantuk. Tuh sehingga apa? Sehingga dia tetap tuh masih bersalawat Rasulullah. Padahal dulu ngantuk tuh, sehingga dia nggak lagi mengetahui huruf yang keluar. Tapi kan malaikat Allah tugaskan. Tuh, gimana tuh Rasulullah? Tuh dia salah huruf. Tuh. Takbaluha, apa engkau mau menerima? Autulghiha, atau engkau mau mengabaikan? Artinya nggak dianggap dia selawat, apa dalam hitungan-hitungan dianggap selawat. Galata wa huwa muta'ammid am huwa na'im. Kata Rasulullah, ini orang yang kalian ditugaskan untuk ada pada orang besar kepada aku, ya. Ini orang salah dalam menyebut hurufnya atau mengganti ini huruf yang harusnya dal jadi dha, ya. Huwa muta'ammid, dia sengaja-ngaja begitu. Au naim, atau dia memang dalam keadaan tidur atau ngantuk. Galu, para malaikat menjawab, bal naiman, nggak sengaja ya Rasulullah. Tuh nanti justru karena naiman, dia karena keadaan tidur, ngantuk. Tuh, galak Nabi Muhammad menjawab, gabilnah, kami terima salawat dia. Terima Rasulullah. Tuh nanti, maaf salah ya, tapi kalau ente yang rame-rame baca gosida salah itu sih naudzubillah. Berarti ente nggak tahu hak Rasulullah itu. Tuh ngerti? Artinya orang yang suka tampil baca maulid, tuh ngerti? Sementara ente nggak kenal huruf, ente nggak, itu sih dosa itu. Bukti nggak merubah kebaikan dalam diri lo dengan selawat yang lo baca, dengan pentas-pentas yang lo hadir. Tuh ngerti? Ini mah dia baca atau nih di luar sengaja, tuh ngerti? Di luar kesengajaan. Tuh baca salawat, tuh ngerti? Mungkin dia mau tidur, tapi saat itu ngantuk yang ada nggak Allah jadikan dia pules. Tuh ngerti? Itu namanya bainan naum wal yaqazah. Berarti dia ada di antara tidur dan terjaga. Tapi maaf saat itu dia nggak sadar. Karena dia orang soleh, Allah kasih ngimpi saat itu. Ngimpi yang Allah berikan apa? Dia lihat tuh ngerti ya, Rasulullah ada di singgasan hujurat itu kan nanti kamar atau tempat ini. Dia atau malaikat dari aneka negara datang. Tuh ngerti? Malaikat yang ditugaskan baca salawat. Dia nggak tahu tuh kalau yang salah baca salawat dia nggak tahu. Paham deh? Cuma Allah lihatkan tuh. Udah kata Rasulullah, gabilnaha ala ma fiha minal ghalat. Kata Rasulullah, kita terima. Tuh, kami nerima salawat orang yang telah salah hurufnya. Tuh ngerti? Ya, dari kalimat salawat yang dibacakan karena dalam keadaan tidak sengaja. Kesalahan yang terjadi atau pergantian huruf yang terjadi atau yang keluar dari mulut orang yang berselawat kepada aku, kata Rasulullah, yang itu di luar kesengajaan dia, karena dia dalam keadaan tidur. Tuh ngerti? Gabilnaha. Tuh deh, kami terima. Utsbutu lahu tawb. Tetapkan oleh kalian pahala buat dia. Tetap catat ya, begitu malaikat Rasulullah. Utsbutu, tetaplah kalian hai malaikat ya, untuk mencatat dan mencantumkan lahu buat orang yang salah dari kalimat huruf dalam sabdaku, tapi itu dilakukan dalam keadaan ngantuk. Tetapkan oleh kalian buat orang tadi sawabah, pahala yang dia bersalawat kepada aku. Catat tetap. Oh. Dahsyat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi sya'n. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawal al-iman wa min fitnati syaitan. Ya qadim al-ihsan kam laka alaina من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد.